Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan dari Pendidikan Geografi 2018 kelas A. Di sini saya akan membuat video micro teaching mengenai dampak rotasi dan anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran geografi pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya sesuai kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin berdoanya. Baiklah semua, sebelum memulai mata pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, mungkin kita bakal absen dulu ya. Yang pertama, Arfian Haris, Hadir. Haidar Akbar, Hadir Pak. Agis Fabian, Hadir. Hakim Fadila, Hadir. Muhammad Tegar, Hadir. Muhammad Fauzi Prasetya. Sakit Sakit Pak. Sakit. Suratnya udah ada belum? Belum. Belum menyusul Pak. Asmanya kabur dia. Nanti ditunggu ya suratnya ya. Ya Pak. Baik anak-anak, pagi ini kita bakalan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Nah, pada pokok bahasan di sini, kompetisi yang kita punya adalah diharapkan kalian semua dapat mencari data dan informasi tentang dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan bumi, serta berdiskusi tentang gerak dan kedudukan matahari, bulan, dan bumi, serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Jadi, diharapkan setelah kalian belajar rotasi dan revolusi bumi sekarang, kalian dapat menjelaskan apa itu rotasi, apa itu revolusi dengan baik. Sebelumnya, dari kalian udah ada yang tahu belum apa sih itu rotasi bumi? Coba siapa yang tahu? Saya tahu Pak. Ya silakan Nagis dijawab. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi yang bertumpu pada porosnya. Ya betul. Jadi pengertian dari rotasi bumi adalah rotasi bumi itu adalah perputaran bumi yang bertumpu pada porosnya. Rotasi bumi ini punya periode atau waktu dalam berputar. Nah, waktu dalam berputar ini bumi membutuhkan waktu sekitar 23 jam 56 menit 4,09 detik atau dibutuhkan menjadi 24 jam dan menjadi patokan waktu dalam satu hari. Karena bumi berotasi, maka tidak semua daerah itu berada di waktu yang sama. Contohnya misalnya di Indonesia malam hari, di luar negeri sedang sore hari. Jadi karena rotasi ini ada beberapa bagian bumi yang mempunyai perbedaan waktu. Kita lanjut. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih dari kalian dampak rotasi bumi itu apa? Saya Pak, Coba Arfian Haris sebutkan apa aja. terjadinya siang dan malam dan gerak semu harian matahari Pak. Ya betul, tapi itu masih belum lengkap. Jadi sekarang Bapak akan jelasin. Yang pertama, betul ada terjadinya siang dan malam. Seperti yang udah kita pelajari tadi, bumi pada saat bumi berotasi ada bagian bumi yang menghadap matahari dan membelakangi matahari. Makanya ada perbedaan waktu siang dan malam di dalam satu waktu. Nah, rata-rata perbedaan panjang waktu siang dan malam itu sama, yaitu 12 jam. Namun perbedaan waktu siang dan malam akan menjadi lebih besar pada tempat-tempat yang jauh dari garis khatulistiwa. Nah, yang kedua ada terjadinya perbedaan waktu di berbagai tempat. Di sini orang-orang yang berada di sebelah timur akan melihat matahari terbit dan terbenam lebih dahulu. Ini disebabkan karena bumi berputar dari barat ke timur. Daerah yang berada pada sudut 15 derajat lebih ke timur akan melihat matahari lebih dahulu selama 1 jam. Jadi, seperti contohnya jika di Papua itu kan waktu Indonesia Timur, kalau di Papua matahari sudah terbit, maka di Jakarta baru melihat matahari terbit setelah 1 jam matahari terbit di Papua. Yang ketiga ada gerak semu harian bintang. Nah, karena rotasi bumi ini, maka kita yang ada di bumi itu seolah-olah melihat matahari yang muter, padahal sebenarnya bumi yang muter. Nah, hal ini disebut namanya gerak semu harian bintang, karena seolah-olah bintang-bintang yang ada di luar angkasa itu berputar mengelilingi bumi, padahal bumi yang berputar mengelilingi mereka. Yang keempat ada perubahan arah angin. Nah, perubahan arah angin ini juga merupakan dampak dari rotasi bumi. Angin bergerak menuju area yang tekanan anginnya itu minimal. Ini yang menyebabkan perubahan arah angin sebagai efek dari gaya Coriolis di angin.
di belahan bumi utara, angin akan berbelok ke kanan. Sebaliknya, di belahan bumi selatan, angin akan berbelok ke kiri. Nah, sebelum kita lanjut ke ini, ada yang mau bertanya nggak? Lanjut aja Pak. Oke, Lanjut Pak. sekarang kita bakal masuk ke revolusi bumi. Sebelumnya ada yang tahu nggak revolusi bumi itu apa sih? Saya, Tahu, Pak. Coba silakan. Tapi kalau saya jawab nilainya plus gak Pak? Tambah dong, kan ini nilai tambah. Oke, Yang saya aktif. jawab nih Pak. Oke, silakan Aidar. Pengertian revolusi bumi adalah sebuah perputaran bumi pada porosnya dan mengitari matahari. Bumi berputar mengelilingi matahari tak hanya sendiri, namun bersama dengan satelit dan planet lainnya dalam sistem tata surya kita. Proses melakukan revolusi tersebut adalah 1 tahun, Pak. Wah, mantap nih ya. Apa Haidar jawaban lengkap? Nih, jadi Bapak tambahin ya. Jadi pertamanya Bapak jelasin revolusi bumi itu adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Betul yang seperti yang udah dijelaskan oleh Haidar. Nah, revolusi bumi ini adalah gerakan bumi pada orbitnya mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Bidang orbit bumi mengelilingi matahari ini disebut juga sebagai ekliptika. Selama mengitari matahari, poros bumi selalu miring 23,50 derajat terhadap garis yang tegak lurus ekliptika. Nah, kayak sama kayak rotasi, revolusi bumi ini juga punya periode atau waktu tempuh dalam mengelilingi matahari. Nah, waktu tempuh ini adalah 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik, atau dibuatkan menjadi 365 hari dan dijadikan satuan waktu dalam 1 tahun. Nah, revolusi bumi ini mempunyai arah yang berlawanan dengan jarum jam. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak apa aja sih dampak dari revolusi bumi itu? Saya. Oke, coba Fenaris jawab lagi. Gerak semu tahunan matahari dan perbedaan lamanya waktu siang dan malam, Pak. Betul, tapi masih kurang lengkap, masih ada lagi. Jadi Bapak jelaskan ya dampak-dampak revolusi bumi. Yang pertama itu ada gerak semu tahunan matahari. Matahari yang terbit di setiap pagi nggak selalu muncul di tempat sama, tapi bergeser sedikit demi sedikit mulai dari atas khatulistiwa sampai garis balik utara kan ke garis balik selatan. Jadi matahari itu awalnya ada di belahan bumi selatan. Makin lama dia bergeser makin ke arah khatulistiwa lalu ke arah bumi bagian utara. Makanya ini gerak semu tahunan matahari ini juga mempengaruhi musim yang ada di dunia. Karena Indonesia ada di daerah khatulistiwa, jadi hampir setiap saat matahari nggak pernah jauh dari daerah khatulistiwa. Makanya nggak ada musim salju, nggak ada musim seperti itu, cuma ada 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Contoh yang ketiga itu adalah penampakan rasi bintang. Sebelumnya saya Bapak jelasin, rasi bintang itu susunan bintang yang tampak dari bumi yang membentuk pulau-pulau tertentu. Kalau kita lagi ada di bumi yang berada di sebelah timur matahari, kita dapat melihat rasi-rasi bintang yang ada di sebelah timur matahari. Tapi kalau kita berada di sebelah utara matahari, kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah utara matahari. Maka dari itu, karena ada revolusi bumi ini, makanya bintang-bintang yang kita lihat di langit selalu berubah-ubah. Yang terakhir ada bentukan kalender Masehi. Dan akibat lain dari revolusi bumi lainnya adalah mempengaruhi pengetahuan kalender Masehi. Berdasarkan pembagian bujur, yaitu bujur barat timur, maka batas penanggalan internasional ialah bujur 180 derajat. Akibatnya, apabila di belahan timur bujur 180 derajat tanggal 14, maka di belahan barat bujur 180 derajat adalah tanggal 13, seolah-olah beda 1 hari. Nah, lama waktu dalam setahun itu adalah 365 hari. Untuk menampung kelebihan 1/4 hari pada tiap tahun, maka lamanya 1 tahun diperpanjang 1 hari menjadi 366 hari pada setiap 4 tahun, atau yang biasa kita dengar sebagai tahun kabisat. Ya, terima kasih buat kalian yang udah merhatiin. Habis ini Bapak bakal kasih tugas ya buat evaluasi pembelajaran sampai mana kalian udah mengerti materi yang tadi Bapak udah jelaskan. Baik, Pak. Audio Jungle.